Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Radi. Sesi sebelumnya kita telah sampai pada kisah yang mana akhirnya Nabi Samuel dapat menemukan orang yang akan menjadi calon pengganti Saul, yaitu Daud, yang kemudian diurapi secara sederhana di rumahnya bapaknya Daud, yaitu Isai, yang disaksikan bapaknya maupun saudara-saudaranya. Dan pada saat yang sama ketika Daud diurapi, Saul menjadi orang yang sangat gelisah, serba was-was, khawatir dan sebagainya, dan akhirnya menyuruh orang-orangnya untuk mencarikan penghibur yang pandai main kecapi dan suaranya merdu. Dan akhirnya ditemukanlah orang yang seperti dimaksud Saul, yaitu Daud, dan akhirnya Daud bisa tinggal di istana, untuk menjadi penghibur Saul, sedang saudara-saudaranya ikut Daud namun menjadi pasukan Saul sambil menjaga saudaranya, yaitu Daud yang masih masih remaja saat itu. Quran surat Saba 10 menyatakan bahwa sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami, Allah, Dan Allah berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi ada dua frasa pada Quran surat Saba 10 itu yang menunjukkan bahwa memang Daud orang yang hebat dalam main kecapi, dan suaranya sangat hebat karena didukung oleh gunung-gunung dan burung-burung yang diperintahkan Allah untuk bertasbih, bernyanyi bersama Daud, memuji-muji Allah, melakukan pujian-pujian kepada Allah. Dan nantinya pada frasa kedua akan ditunjukkan bahwa akhirnya Daud dapat menguasai atau mengolah besi untuk keperluan perang dan lain-lain. Itu adalah sesi yang kemarin, Memang sejak Nabi Yusha bin Nun membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis, lawan yang paling kuat adalah suku Filistin, yang pusat kekuatannya berada di wilayah Gaza, tapi puak-puaknya menyebar ke banyak wilayah Baitul Maqdis. Suku-suku Bani Israel sering terlibat perang dengan suku Filistin, meskipun kemudian Nabi Samuel dapat memilih atas petunjuk Allah raja yang pertama kali, yaitu Saul, bagi Bani Israel. Namun perang dengan suku Filistin adalah perang yang sangat berat, menang kalah sering berganti, bahkan sering kalah, Bani Israel sering kalah, sering mereka harus lari dari wilayah kesukuannya untuk pindah ke tempat yang lain dengan meninggalkan harta benda, anak istri, supaya tidak diperbudak oleh suku Filistin. Itulah kondisi sampai kondisi peperangan sampai akhirnya Daud juga bergabung dengan Saul meskipun sebagai penghibur, namun pada saat-saat tertentu bila dibutuhkan terlibat ikut perang, Daud juga ikut perang.
dalam pertempuran di banyak medan pertempuran, ya, Bani Israel sering mengalami kekalahan dan tidak pernah menang perang di wilayah Gaza. Suatu kali dalam suatu peperangan yang melelahkan, ya, di wilayah Yehuda, di Soko, ya, Allah menguji tekad dan disiplin Bani Israel. Ketika itu Bani Israel dalam keadaan terdesak, ya, sehingga perlu mundur ke tempat yang lebih aman, harus bergeser tempat menuju suatu lembah yang memisahkan dua perbukitan, ya. Dan di lembah tersebut terhadap sungai yang menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang dua posisi, ya, sehingga harus menyeberang. Sehingga akhirnya Saul harus membawa pasukannya untuk menyeberang ke sungai. Dalam situasi melelahkan dan menguji mental tersebut, Allah, ya, justru menguji keimanan Bani Israel, ya, seperti yang dikisahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 249, nah, di mana Talut, ya, di mana Talut atau Saul memperingatkan bala tentaranya, yaitu ketika Talut mau membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk-ciduk dengan tangan. Ya, jadi boleh minum tapi sedikit, ya, hanya menciduk dengan tangan. Tidak boleh meminum air terlampau banyak. Namun mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ya, jadi sebagian besar banyak meminum air sungai itu. Mereka berkata bahwa, yaitu mereka yang minum banyak itu, bahwa kami tidak kuat pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi Filistin pada saat itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Jalut atau Goliat, ya. Ketika dalam situasi tersebut yang meyakini bahwa mereka berperang di jalan Allah, berkata kepada teman-temannya sesama Bani Israel yang jumlahnya lebih banyak, ya, karena disebut mereka yang jumlahnya kecil, ya. Kemudian berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi Al-Baqarah 249 ini menunjukkan betapa beratnya perang yang dihadapi oleh Bani Israel melawan suku Filistin, dan ketika menyeberang sungai sudah diperingatkan untuk tidak banyak minum, tapi hanya sedikit yang menuruti perintah Saul, yaitu hanya boleh meminum sedikit, sedangkan yang lainnya itu banyak minum. Dan mereka mengeluh bahwa mereka telah mengalami situasi yang sangat berat dalam peperangan itu, sehingga hampir putus asa, ya. Dan kemudian kelompok kecil yang taat kepada perintah Saul itu mengatakan bahwa banyak peristiwa di mana kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar atas izin Allah, ya. Dan mereka minta yang kelompok kecil itu agar saudara-saudaranya yang jumlahnya cukup besar itu bersabar menghadapi situasi yang sangat sulit itu. Itulah ayat pada Quran surat Al-Baqarah 249. Sungai itu memang kemudian memisahkan antara pasukan Saul dengan pasukan Filistin, ya, yang dipimpin oleh Goliat. Ketika
Bani Israel sudah menyeberang sungai dan merasa berada di tempat yang cukup jauh dan aman untuk dapat dikejar oleh pasukan Filistin, kemudian sebagian besar mereka mulai merasakan bagaimana akibat dari minum air yang terlampau banyak itu. Mereka menjadi lemah, tidak bersemangat. Karena kebanyakan air justru membuat badannya menjadi lemah, ya. Hilang semangat untuk bertempur. Beruntung jaraknya sudah cukup jauh, sedangkan pasukan Filistin juga tidak mengejar. Ya. Mungkin sudah sama-sama lelah perang, ya, sudah sama-sama lelah perang dan mereka merasa sama-sama perlu istirahat. Ya. Tempat tersebut adalah di wilayah antara Soko dengan Azeka. Jadi lembah itu letaknya, lembah dan sungai itu letaknya di wilayah antara Soko dengan Azeka di Efes Damin. Namun pada hari berikutnya terdapat suatu tawaran yang tidak terduga dari suku Filistin, ya. Meskipun Filistin merasa lebih kuat karena mereka pada posisi mengejar pasukan Bani Israel yang sedang lari itu, ya. Namun suku Filistin tidak ingin juga untuk melanjutkan perang, tapi mengajukan tawaran yang sulit, ya, bagi Bani Israel, ya, yaitu adu jago. Ya. Adu jago, siapa yang menang berarti menang perang. Ya. Jadi 1 lawan 1, siapa yang menang dalam adu jago itu, maka mereka yang menang. Ya. Mereka yang boleh menjarah, mereka yang boleh mengambil wilayah yang sedang diperebutkan itu. Suku Filistin mengajukan mengajukan jagonya, yaitu Jalut, atau yang kita kenal dengan Goliat, ya. Kita kenal dengan Goliat. Ya. Namanya adalah nama dalam dalam Al-Qur'an disebut Jalut, yang artinya memang tinggi besar, ya. Artinya memang tinggi besar, dan memang ukuran Goliat, ukuran Goliat ini adalah manusia yang tidak pada ukuran normal, ya, tidak pada ukuran normal. Selain ukurannya tidak normal, ya, padahal Saul sendiri adalah orang yang paling besar, ya, paling tinggi besar di antara Bani Israel, ya, ketika terpilih sebagai raja. Itu adalah Saul adalah orang yang sosoknya paling tinggi besar di antara Bani Israel dan paling cakap. Namun Jalut ternyata lebih besar lagi dari Saul, ya. Jalut ukurannya lebih besar lagi dari Saul. Senjatanya juga bukan main-main, tombaknya panjang, ya. Juga punya senjata martil, ya, yang ujungnya itu ada bola berduri, ya, rantai, ya, martil yang pakai rantai yang ujungnya itu ada bola yang berduri, ya. Jadi dan bola berdurinya sangat berat, ya. Sehingga sudah tinggi besar dengan senjata seperti itu, tombak yang panjang, pedang yang panjang, plus membawa martil dan perisai, ya. Sehingga sudah tinggi besar, sulit dijangkau oleh lawannya, sangat sulit dijangkau. Ya. Mendekati Goliat itu sangat sulit, ya. Saul meskipun tinggi besar ragu apakah dia akan bisa menghadapi Jalut, ya. Tantangan itu membuat Bani Israel betul-betul seperti
kalah sebelum perang, ya, kalah sebelum perang. Jadi kondisi pasukan Bani Israel saat itu betul-betul kondisinya betul-betul jatuh, ya. Namun dalam kondisi yang sangat sulit itu, ya, kalau mereka tidak menerima tantangan akan diserbu oleh pasukan Filistin, kalau menerima tantangan memang tidak banyak yang tidak akan banyak korban, ya, tidak akan banyak korban, tapi menentukan, meskipun hanya satu yang menang dan satu orang yang kalah, tapi menentukan hasil akhir perang, ya. Dan ketika tahu bahwa orang yang harus dilawan adalah Jalut, maka betul-betul membuat pasukan Bani Israel dalam keadaan yang serba salah, ya. Sulit sekali melanjutkan perang, kalah. Adu jago juga merasa sudah kalah, ya. Jadi kekalahan ada di hadapan mereka. Itulah situasi yang dihadapi oleh Bani Israel pada saat itu. Namun ada sesuatu yang tidak terduga, ya. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 26 menuliskan, secara tak terduga Daud yang selama itu lebih dikenal sebagai penghibur raja di kala gundah, ya, tiba-tiba berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Jadi orang Filistin tak bersunat karena bukan pengikut tauhid, ya. Jadi tidak bersunat, ya. Sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Frasa yang kedua ini luar biasa, ya. Siapa itu yang tidak bersunat, yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Ini sangat luar biasa dan mengherankan. Itu keluar dari seorang remaja yang biasanya hanya pekerjaannya lebih banyak menghibur, main kecapi dan bernyanyi, ya. Dengan perkataan yang seperti itu, perkataan Daud ini dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan, sehingga kakak Daud sendiri yaitu Eliab juga mendengar perkataannya yang kemudian menegurnya. Eliab mengetahui bahwa adik bungsunya itu memang pemberani, yang ini tidak banyak diketahui oleh Bani Israel, ya, bahwa Daud itu memang seorang pemberani yang hanya diketahui oleh saudaranya, ya. Namun Eliab khawatir adiknya akan maju melawan Jalut, ya. Yang mungkin karena melihat fisik Jalut yang mungkin sangat jauh berbeda dengan fisik Daud, ya. Jauh berbeda dengan fisik Daud. Namun perkataan itu sudah menyebar dan akhirnya didengar oleh Saul, ya. Perkataan itu didengar oleh Saul. Jadi perkataan itu memang Daud menantang Jalut, ya. Sampai berani ia mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Nah, jadi itu perkataan yang menantang, ya, menantang Jalut, menunjukkan bahwa Daud berani melawan Jalut, ya. Akhirnya didengar Saul dan kemudian mungkin bagi Saul ini kebetulan perang kalah, adu jago kalah, mumpung ada yang berani maju, ya sudah, biar saja maju. Mungkin pikirnya Saul begitu, ya. Yang penting bukan aku yang mati, gitu mungkin pikirnya Saul. Toh kalau aku yang maju melawan Jalut, akhirnya kalah juga, mati juga aku. Lah ini ada orang yang bersedia untuk mati, ya. Begitu mungkin pikiran Saul, ya. Maka kemudian Saul memanggil Daud, ya. Ketika Daud telah menghadap padanya, ya, Saul kemudian berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Jadi ini dites oleh Saul, ya. Seberapa jauh keberanian keberanian Daud ini, dan juga jangan sampai dia disalahkan.
Mungkin begitu ya pikirnya Saul. Maka dia bertanya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan melawan dia. Sebab engkau masih muda, masih remaja saat itu ya. Sedang Jalut sejak dari mudanya hingga saat ini pekerjaannya adalah perang, menjadi prajurit sampai menjadi raja ya kan gitu. Pekerjaannya perang ya. Dari pengalaman perangnya sangat panjang, sedangkan Daud belum dikenal reputasinya dalam berkelahi maupun perang ya kan gitu. Jadi ditanya seperti itu oleh Saul untuk melihat sejauh mana keseriusan Daud dalam menghadapi Jalut. Tapi tidak diduga oleh Saul, jawaban Daud adalah jawaban yang tak terduga, tapi juga tentu membuat Saul juga senang ya. Daud berkata bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Datar ya, biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Namun apabila datang singa atau beruang, nah ini langsung naik ya, perkataannya langsung naik ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, dari kawanan domba ya, maka aku mengejarnya. Jadi singa maupun beruang itu dikejar oleh Daud. Kemudian mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Luar biasa. Jadi melepaskan domba dari mulut singa atau beruang ya, luar biasa. Itu pengalaman Daud yang tidak diduga oleh Saul ya. Dan Bani Israel tentu ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi Daud menunjukkan bahwa dia pernah membunuh singa, pernah membunuh beruang ya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini ya, itulah perkataan selanjutnya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tentu mendengar perkataan Daud yang sangat hebat dan bersemangat itu, yang menceritakan pengalamannya mengalahkan singa dan beruang, Saul menjadi yakin atas kemampuan Daud. Ya. Kemudian Saul berkata, kalau begitu pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini adalah lukisan ya, di mana Saul garuk-garuk kepalanya mendengar perkataan Daud yang tidak diduganya sama sekali, bahwa anak yang masih kecil itu, masih remaja itu, ternyata pernah mengalahkan beruang maupun singa yang menerkam dombanya. Bahkan kemudian Saul melepas baju perangnya ya, dan dikenakan pada Daud baju besinya Saul dilepas, dikenakan pada Daud. Namun Daud ketika mengenakan baju perang itu mungkin terlampau besar bagi Daud baju perangnya itu, dan terlampau mengganggu geraknya ya, sehingga merasa tidak leluasa bergerak. Oleh karena itu Daud justru melepas baju perang itu dan kemudian berkata kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai pakaian perang ini ya, sebab belum pernah aku mencobanya. Jadi santai jawabannya Daud ini, santai. Pakaian perang yang dianggap dapat menyelamatkan dari serangan senjata lawan ya,
dilepas begitu saja dan dianggap mengganggu geraknya kan gitu. Apalagi dia tidak punya pengalaman memakai baju perang seperti itu. Pasti kebesaran ya, karena memang miliknya Saul yang tinggi badannya tinggi besar jauh lebih besar dari Daud. Nah, kemudian Daud menanggalkannya dan mengembalikannya kepada Saul pakaian itu. Tentu perbuatan Daud tersebut sangat mengherankan Saul ya, dan lainnya ya, yang merasa sangat yakin dengan yang Daud merasa sangat yakin dengan kemampuannya sehingga merasa tidak perlu memakai pelindung badan. Padahal lawannya adalah Jalut. Yang Jalut sendiri pakai pelindung badan, pakai baju perang ya. Sudah tinggi besar, ukurannya sangat tidak normal, senjatanya tidak normal, senjatanya Jalut tidak normal ukurannya, yang tidak bisa dipakai oleh orang yang lain ya. Dan Daud santai untuk menghadapi itu, santai saja ya. Santainya Daud ini kemudian ditunjukkan ya, dengan mengambil tongkatnya. Jadi berangkat perang hanya dengan tongkat gembalaannya itu. Kemudian pergi ke sungai mengambil 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Sedang ketapelnya dipegang di tangannya. Jadi bawa ketapel. Jadi senjatanya aneh. Menghadapi Jalut dengan peralatan seperti itu, dia hanya membawa tongkat gembala sama ketapel dan batu licin, jumlahnya 5. Tentu ini suatu pemandangan yang sangat kontras ya. Bukan hanya kontras, sangat luar biasa ya. Tidak akan ditemukan lagi pemandangan seperti itu ya. Demikianlah kemudian Daud maju ke gelanggang dengan kesederhanaannya seperti seorang gembala kambing domba. Jadi seperti mau gembala kambing saja, bawa ketapel, batu sama tongkat ya. Yang tidak membawa senjata layaknya sebagai seorang prajurit dalam medan perang ya. Tidak membawa senjata seperti peralatan tempur lainnya. Nah, kemudian ketika sudah agak jauh berhadapan-hadapan dengan Saul, kemudian Nabi Daud berdoa, yang itu doanya ya, diinformasikan di dalam Quran surat Al-Baqarah 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa ya. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Inilah doa Daud dan orang-orang Israel ketika menghadapi Jalut itu ya. Ketika melihat Daud menghadapi Jalut yang diinformasikan dalam Quran surat Al-Baqarah 250. Pemandangan di medan laga menjadi sangat kontras ya. Sangat kontras sekali ya. Yang dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 43 diceritakan menghadapi yang seperti itu ya. Tentu Jalut marah, tersinggung dan marah. Karena lawannya ya seperti itu ya. Lawan yang sepertinya mau mungkin Jalut berpikir bahwa ini orang yang bersedia menjadi korban Bani Israel, mungkin begitu ya. Tapi itu membuat Jalut menjadi tersinggung. Nah, kitab 1 Samuel tersebut menginformasikan perkataan Jalut, yaitu anjingkah aku? Jadi, anjingkah aku? Ya. Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Jadi tersinggung sekali Jalut itu ya. Dengan ya yang dilihat kan cuma tongkat
tongkat mengembala kambing, dia tidak melihat ketapel karena ketapel tidak pernah dijadikan senjata dalam perang, kan gitu. Ketapel tidak pernah dijadikan senjata dalam bertempur satu orang lawan satu orang atau bertempur dalam pasukan. Ketapel tidak pernah dijadikan senjata. Jadi dia tidak melihat ketapel, tapi yang dilihat adalah tongkat saja. Sehingga mengatakan, engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya. Kemudian perkataannya dilanjutkan karena apa? Daud sudah siap untuk menghadapi. Ya. Maka Jalut kemudian mengatakan, hadapilah aku. Kalau begitu hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Jadi Jalut mengatakan kepada Daud bahwa badannya Daud akan dicabik-cabiknya dan kemudian daging Daud, ya, daging dari tubuh Daud itu akan diberikan kepada burung-burung yang sedang terbang. Jadi itulah perkataan Jalut karena kemarahannya, ya. Namun mendengar perkataan Jalut itu, Daud menjawab, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, ya. Tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dari segala barisan Israel yang kau tantang itu, ya. Jawabannya Daud seperti itu. Tentu Jalut tidak menghiraukan jawaban yang dia tidak kenal siapa itu Allah, kan gitu, ya. Mendengar jawaban Daud, maka tanpa berpikir lagi Jalut berjalan semakin mendekatinya. Jadi ya sudah, memang Jalut berpikir Daud memang jadi orang yang akan dikorbankan oleh Bani Israel untuk dicabik-cabik, hanya sebagai pertanda untuk mengakhiri perang, ya, dan menunjukkan Bani Israel sudah menyerah, ya. Tapi tidak mau menyerah begitu saja dan kemudian mengirim orang yang bersedia jadi kurban. Mungkin gitu pikirannya Jalut, ya. Maka dia kemudian tanpa berpikir panjang lagi mendekati Daud. Namun Daud kemudian bergerak mengelilingi Jalut dengan lincah, ya, dengan jarak di luar jangkauan tombaknya. Jadi dia mengelilingi, ya, Jalut, mengelilingi Jalut yang jaraknya tidak bisa dijangkau oleh tombaknya, kecuali dilemparkan tombaknya itu, ya. Dilemparkan ke Daud. Jalut yang tubuhnya sangat besar segera terlihat tidak dapat mengimbangi kecepatan gerak Daud, ya. Tentu Daud menjadi sangat lincah, ya. Sedangkan Jalut harus memutar badannya mengikuti gerakan, memutar-mutar badannya mengikuti gerakan Daud, ya. Bergerak ke kiri ke kanan tapi berputar, kan gitu. Bergerak ke kiri ke kanan zigzag tapi berputar, sambil berputar mengelilingi Jalut, ya. Jadi itulah cara bertempurnya Daud, ya. Jalut tidak dapat menggunakan tombaknya untuk menghadang gerakan Daud karena memang agak jauh dari jangkauan tombak, ya. Hanya bisa mengikuti gerak Daud yang lincah itu, dan kalau mau menggunakan tombaknya tidak ada jalan lain kecuali melemparkan tombaknya ke arah Daud, ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Jalut. Nah, tentu Jalut jengkel, ya, dengan gerakan itu. Jadi tidak langsung berhadapan, adu badan, adu senjata, ya. Jadi sangat jengkel tentu Jalut dengan cara Daud melawan. Terus mau apa dengan tongkatnya? Mau pikirnya Jalut kan, apakah Daud ini mau dengan tongkatnya akan membunuh dirinya? Nah, jadi semakin marah si Jalut ini. Apakah mungkin
Daud akan menggunakan tongkatnya untuk membunuh dirinya, membunuh Jalut ya. Jadi melihat kenyataan itu, Jalut semakin marah ya, semakin emosi ya. Yang tidak diduga oleh Jalut adalah dalam bergerak itu kemudian Daud mengambil batu yang ada di kantung gembalaannya. Kemudian ya, dengan kecepatan yang tidak terduga tentu oleh Jalut yang tidak sempat memperhatikannya itu ya. Dengan ketapelnya batu tersebut kemudian terlontar meluncur dengan cepat menembus sela-sela penutup kepala. Jadi Jalut juga pakai helm ya, pakai helm untuk melindungi kepalanya. Ya. Tapi yang dia tidak duga adalah, dan siapapun tidak menduga adalah tiba-tiba batu terlontar meluncur dengan cepat menembus sela-sela penutup kepala Jalut, mengenai dahinya dengan keras. Ya. Jadi sekali kalau orang Jawa setip gitu, sekali setip gitu, sekali nyetip gitu. Jadi sekali melemparkan batu langsung kena kening ya. Kena kening pada batok kepala Jalut sehingga menjadi retak, dan seketika Jalut berteriak keras dan roboh. Ya tentu batok kepala ya, dahi yang kena batu dari ketapel ya langsung retak ya. Langsung retak, berteriak roboh. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat yang tidak dapat dilihat orang-orang yang menyaksikannya. Namun mereka kemudian melihat Daud berlari mendekati tubuh Jalut. Nah, jadi saat itu pula Daud kemudian berlari ketika Jalut roboh. Daud kemudian berlari mendekati tubuh Jalut yang sebelumnya sangat jauh, cukup jauh jaraknya, kemudian tiba-tiba justru berlari mendekati tubuh Jalut, kemudian mengambil pedang Jalut, dan pedang tersebut dipakai untuk menebas leher Jalut. Nah, tentu ini kejadian yang sangat tidak terduga dan tentu menggemparkan baik pasukan Filistin maupun pasukan kerajaan Israel ya. Ini adalah gambar bagaimana kejadian yang tidak terduga itu ya. Di mana Daud yang ukuran tubuhnya sangat kecil dibanding Jalut kemudian meluncurkan batu dari ketapelnya dan mengenai dahi Jalut yang pakai helm itu ya. Baik suku Filistin maupun Bani Israel tentu terperanjat dengan peristiwa tersebut ya. Karena kejadiannya sangat cepat dan sama sekali tidak diperkirakan oleh siapapun. Namun mereka menjadi tersadar ketika melihat Daud menenteng kepala Jalut ya. Begitu mereka melihat Daud menenteng kepala Jalut, maka pasukan Filistin ini kemudian lari dari medan perang ya, dengan arah yang tidak teratur. Jadi lari serabutan ya, meninggalkan apapun yang ada di dalam kemah ya. Sedangkan Bani Israel setelah sadar dari kagetnya ya, kemudian mengejar dengan sorakan yang bergemuruh ya, menyeberangi sungai ya. Mereka menyeberangi sungai kemudian beramai-ramai mengejar. Namun perkemahan suku Filistin sudah kosong ya. Sudah kosong dan kemudian isinya dijarah oleh Bani Israel, yaitu ya seperti itulah. Jadi akhirnya
isi perkemahan dan termasuk kemahnya dijarah oleh Bani Israel, ya. Suku Filistin, pasukan suku Filistin telah hilang dan pasukan Saul tidak mengejar, ya. Setelah keadaan tenang, kemudian Saul kemudian menyuruh memanggil Daud, ya, yang datang dengan menenteng kepala Jalut, ya, dan kemudian menyerahkan kepada Saul, ya. Datang Daud dengan menenteng kepala yang diserahkan kepada Saul. Raja Bani Israel ini terpana, ya, tentu terpana dengan pemandangan bagaimana Daud datang kepada dirinya dengan menenteng kepala orang yang besar, ya. Sangat terpana, ya. Namun kemudian segera sadar apa yang dilihatnya, dan kemudian Daud diminta agar tetap bergabung dengan dirinya, ya. Saul merasa saat itu mempunyai orang yang hebat, ya, bukan hanya hebat dalam menghibur, main kecapi dan bernyanyi, tapi ternyata juga jago perang, ya. Jago bertempur satu lawan satu, pernah mengalahkan, membunuh singa dan beruang, ya, dan terakhir membunuh Goliat, ya. Jadi tentu bukan orang sembarangan, ya. Dan tentu Saul senang mendapat pengawal sekaligus penghibur, ya. Bukan hanya Saul yang senang, ya. Yonatan yang sudah bersahabat dengan Daud semakin senang, ya, semakin sayang dengan Daud, nah, semakin mengasihi Daud, ya. Bahkan kemudian Yonatan memberikan baju perangnya, pedang, ya, panahnya kepada Daud, pedang dan panahnya. Jadi peralatan Daud diberi peralatan perang, ya, yang peralatan perang itu adalah milik Yonatan, ya, yang jadi sahabatnya. Dari situ kelihatan bahwa tubuh Yonatan maupun tubuh Daud itu sebanding, ya. Karena apa? Peralatan perangnya Yonatan bisa dipakai oleh Daud. Quran surat Al-Baqarah ayat 251 menceritakan, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah. Jadi frasa pertama dengan frasa berikutnya ini, nah, tentu ada jarak, meskipun ini disatukan dalam satu ayat, ya. Ada jarak waktu, ya. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini, ya. Namun Allah mempunyai karunia atas seluruh alam. Jadi Allah tidak melindungi, jika Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, maka bisa rusak bumi ini, ya. Jadi perang adalah sesuatu yang memang hukum Allah untuk justru memelihara bumi juga, ya. Supaya ya, banyak hal untuk bisa dibahas itu. Misalnya kalau perang tanpa ada aturan, perang tanpa ada yang ditakdirkan dan ditakdirkan yang kalah dan ada yang ditakdirkan menang, ya kita tidak bisa bayangkan jadinya ya apa, ya. Bisa rusak bumi ini. Itulah maksudnya. Jadi kita memahami perang dan damai, dua-duanya adalah, baik perang maupun damai, itu adalah masih dalam dalam lingkup rahmat Allah. Jadi kita memandang perang itu, tentu perang itu adalah dua pihak itu juga merasa benar, ya. Yang pihak pertama juga merasa benar, pihak kedua yang merasa benar, ya. Jadi oleh karena itu, ya, perang harus diatur supaya tidak menjadi anarkis, misalnya, tidak menjadi anarkis dan sebagainya, karena merasa sama-sama benar, ya.
Oleh karena itu Allah mengatakan jika tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya rusak bumi ini. Oleh karena itu Allah ayat-ayat Allah tentang perang itu bukan melihat perangnya, tapi melihat tujuan perang. Jika perang itu dijalankan karena Allah, maka itulah yang disebut jihad dalam perang. Ya, menjadi kalau mati menjadi syahid, ya. Kalau menang menjadi mulia. Mati atau kalah, yang mati menjadi syahid, kalau menang menjadi mulia. Jadi bukan persoalan siapa yang kalah, siapa yang menang. Baik kalah maupun menang, ada kemuliaannya masing-masing. Kalau perang itu di jalan Allah, kalah, syahid, masuk surga. Jadi itulah cara memandang perang. Ya. Cara memandang perang itu seperti itu. Dalam lingkup hukum Allah seperti itu perang itu. Jadi ya perang dan damai itu ya seperti itu ya. Memandang perang dan damai. Karena apa? Tidak akan terjadi perang tanpa dua pihak itu merasa benar. Karena sama-sama merasa benar, maka Allah mengatakan tujuan perang itu apa. Allah menentukan tujuan perang itu apa. Jadi tujuan perang yang benar adalah perang di jalan Allah. Itulah ya, dalam pengertian perang dalam agama Allah seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalah dan menang. Karena dua-duanya baik karena kondisi keduanya sama saja. Baik kalah atau menang, kalau perang itu jalan Allah sama-sama mulianya. Jadi sebuah ayat yang sangat ringkas tapi menunjukkan prinsip dasar perang di jalan Allah. Tidak ada masalah dengan menang atau kalah, mati atau hidup dalam perang di jalan Allah sama saja. Kalah dan menang dalam perang di jalan Allah sama saja. Ayat Al-Baqarah 251 itu terdiri dari dua frasa yang memang kejadiannya, peristiwanya akan jaraknya cukup jauh. Ya. Daud dengan izin Allah mengalahkan Jalut. Setelah itu pada saatnya nanti Daud akan mendapatkan kerajaan dan hikmah dari Allah. Ya. Antara membunuh Jalut dengan menjadi raja ini butuh waktu yang tidak pendek, panjang dan banyak sekali peristiwa, ya, banyak sekali peristiwa. Yang peristiwanya itu tidak selalu Daud itu pada posisi yang ya Daud juga nantinya akan dikejar-kejar oleh Saul juga, karena ketika Saul menyadari bahwa ternyata Daud adalah orang yang nantinya akan menggantikan dirinya. Dan Saul tidak mengendaki itu, sehingga Daud menjadi pada posisi dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Itu terjadi ya. Sebelum dapat kerajaan itu, Daud akan mengalami hal-hal seperti itu. Jadi frasa yang kedua, bagaimana Daud akhirnya mendapatkan kerajaan, merupakan peristiwa yang panjang yang akan dijalani sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel itu. Ya, itulah kisah ya, yang banyak diketahui oleh manusia zaman sekarang ya, penganut tiga agama ya. Bahkan bukan hanya penganut tiga agama yang mengetahui, karena ini peristiwa sejarah. Semua manusia mengetahui bagaimana Daud mengalahkan Goliat, David lawan Goliat ya. Orang di luar agama Allah pun mengetahui sejarahnya, karena ini peristiwa sejarah yang bisa dilihat oleh
bisa dibaca, dilihat oleh semua orang. Bagaimana Daud mengalahkan Jalut, ya. Yang itu peristiwanya dikisahkan dalam Al-Quran maupun kitab tanah, ya. Kitab tanah, salah satu kitab di dalam kitab tanah, ya, yang mengisahkan tentang perjalanan Daud, ya. Itulah untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang peristiwa ini. Jadi kita telah menguraikan Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 246 hingga ayat 250, ya. Yang itu ada ada pra kondisi mulai dari sejak Yusha bin Nun selama 40 tahun memimpin Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, kemudian Bani Israel harus menghadapi perang sangat banyak melawan suku-suku yang harus dihadapi oleh masing-masing suku, kemudian sering kalah, muncul pahlawan-pahlawan Bani Israel, baik itu hakim maupun nabi, yang akhirnya juga ikut memimpin perang seperti Deborah, Yefta, Samson, ya. Kemudian ada peristiwa yang menggambarkan bagaimana leluhur Nabi Daud, ya, buyutnya Nabi Daud, buyut perempuannya khususnya yaitu Ruth, dan akhirnya muncul Quran surat Al-Baqarah ayat 246 yang menggambarkan bahwa Bani Israel sering kalah dan minta kepada nabinya untuk menunjuk seorang raja dan seterusnya, hingga akhirnya Daud bisa mengalahkan Jalut. Itulah Quran surat Al-Baqarah ayat 246 hingga 250. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.